Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Jemar, NIM 24520066. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD APMD Yogyakarta. Video ini saya membuat untuk memenuhi syarat untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik Fasilitasi yang diampu oleh Bapak Analius Giawah, SIP MSI. Video ini saya akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan orang Mentawai. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai ada terdiri 3 pulau seperti Pulau Sipora, Siberut, dan Sikakap. Saya berada di Pulau Sipora. Saya di Desa Bosua. Saya lanjut masuk ke materi. Apa sih kebiasaan-kebiasaan orang Mentawai? Di situ saya membahas tentang kebiasaan orang Mentawai yang paling dikenal dan masih banyak dijalankan, terutama di desa-desa tradisional seperti Bosua, yaitu di desa saya sendiri. Kebiasaan orang Mentawai yang pertama, hidup berkelompok dalam umah. Masyarakat Mentawai tinggal dalam rumah adat besar yang disebut rumah adat atau umah. Umah menjadi pusat aktivitas, tempat musyawarah, upacara adat, pusat kehidupan keluarga besar. Kebiasaan kedua, berburu dan meramu. Salah satu kebiasaan utama adalah berburu babi hutan, rusa, dan ayam hutan. Menggunakan alat tradisional seperti panah dalam bahasa Mentawainya atau rau-rau dan tombak. Juga mengutamakan sagu, daun, dan buah hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Mentawai masih tergantung pada kehidupan dari hutan alami. Yang ketiga, menjaga keharmonisan dengan alam. Orang Mentawai sangat menjadi keseimbangan alam, tidak memotong pohon sembarangan, seperti aktivitas berburu, membuka lahan, mengambil kayu. Biasanya dilakukan doa atau izin kepada roh-roh alam. Yang keempat, tradisi sikerei atau disebut tabib dan juga disebut sikerei juga pemimpin adat Mentawai. Sikerei menjalankan upacara pengobatan dan berhubungan dengan roh-roh. Sikerei merupakan mereka menjadi kesehatan masyarakat dengan obat-obatan, herbal, dan ritual. Yang kelima, kebiasaan orang Mentawai adalah membuat tato. Tato atau bahasa Mentawainya titik sebagai identitas. Tato adalah kebiasaan budaya paling baku sekadar hiasan. Tato di Mentawai, tato tertua di dunia. Tato menunjukkan
seperti status sosial, pekerjaan, dan hubungan dengan alam dan leluhur. Bahkan tato ini banyak digemari oleh masyarakat luar negeri seperti bule-bule. Bahkan mereka menatoi badan mereka sendiri sebagai pengalaman mereka. Mereka membuat tato mereka dengan tanpa menggunakan bius atau. Yang keenam, kebiasaan tradisi Mentawai itu tradisi menari atau membuat alat musik. Orang Mentawai memiliki kebiasaan menari dan upacara adat seperti tarian turuk. Menggunakan alat musik tradisional, gendang, simalu, dan alat bambu. Tarian tradisi menari seperti yang digunakan tarian turuk lagai, turuk manyang, dan menggunakan alat-alat musik seperti dari bahan-bahan alam seperti pohon pinang yang dipotong sekitar 1 meter. Pinang itu mereka lubangi, mereka keringkan, mereka jemur, dan mereka awetkan dengan menggunakan bahan pengawet dari alam juga. Terus mereka menggunakan kulit ular seperti kulit ular sawah dan kulit biawak. Itulah alat musik tradisional Mentawai. Yang kedelapan, kebiasaan orang Mentawai yaitu gotong royong. Gotong royong setiap pekerjaan besar membangun rumah, buka lahan, upacara dilakukan secara gotong royong. Gotong royong ini sangat diperlukan karena gotong royong ini sebagai membuka kebiasaan seperti membangun sosial masyarakat Mentawai. Yang 9, kebiasaan orang Mentawai adalah kebiasaan berpakaian atau berpakaian adat Mentawai. Berpakaian adat Mentawai seperti pakaian adat laki-laki yang diambil dari serat kayu, dan perempuan diambil dari pohon daun pisang dan daun-daunan yang ada di hutan. Pada acara adat, masyarakat memakai pakaian tradisional dari serat kulit kayu atau daun rumbia. Yang ke-10, menjaga hubungan sosial yang erat. Mereka menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, musyawarah, dan hidup sederhana. Konflik diselesaikan secara adat untuk menjaga kerukunan. Terus selanjutnya, siapa sih itu Sikere? Sikere adalah tokoh adat, bisa jadi tabib, sekaligus pemimpin spiritual masyarakat Mentawai. Sikere mereka bertugas pemimpin upacara adat, penyembuhan, tarian, ritual, hingga komunikasi dengan roh alam atau Simagri. Bahasa Mentawainya Simagri.
Peran Sikerei dalam upacara adat seperti memimpin doa dan ritual, mengatur jalannya upacara mulai dari persiapan sampai penutup. Sikerei menggunakan tanaman obat, simbol adat dalam proses ritual. Sikerei juga memimpin tarian turuk sebagai bagian dari upacara. Sikerei menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh. Kebiasaan orang Mentawai dilakukan di berbagai tempat sesuai jenis aktivitas. Yang pertama, di Uma atau rumah adat Mentawai, kebiasaan yang dilakukan seperti upacara adat, musyawarah keluarga, tarian turuk, ritual, penyembuhan roh atau Sikerei, penyiapan peralatan adat. Uma adalah pusat kehidupan sosial dan spiritual Mentawai. Yang kedua, itu di mana mereka melakukan upacara adat di hutan. Kebiasaan yang dilakukan di hutan adalah seperti berburu atau berburu babi, rusa, ayam hutan, mengambil kayu, daun, dan obat-obatan, meramu atau membuat olahan makan dari sagu. Ritual meminta izin kepada roh alam sebelum berburu atau mengambil bahan-bahan makanan dari hutan. Hutan dianggap rumah sakral sumber kehidupan. Ruang sakral, banyak kehidupan di hutan. Yang ketiga, di sungai atau laut. Kebiasaan yang dilakukan di sungai atau di laut menangkap ikan, mandi, dan kebutuhan air, kadang melakukan ritual pembersihan diri. Sungai sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Yang keempat adalah di ladang atau di kebun. Kebiasaan yang dilakukan di kebun adalah menanam pisang, keladi, atau singkong. Di ladang mereka membuka lahan secara tradisional. Mereka membuka lahan dengan bergotong royong bersama atau aru sulogat bahasa Mentawainya. Yang kelima, di tempat ritual khusus, biasanya berupa balai kecil di sekitar Uma, ruang yang sungguh disucikan untuk upacara tersebut. Contohnya upacara penyembuhan, upacara panen, dan penyembuhan tamu. Kapan sih kebiasaan orang Mentawai dilakukan? Yang pertama, upacara adat. Seperti upacara mereka dilakukan pada waktu-waktu khusus, seperti saat ada penyembuhan oleh Sikerei, saat kelahiran atau kematian. Sebelum berburu, membuka ladang, misalnya saat panen, untuk mengusir roh-roh jahat. Itulah kapan mereka melakukan upacara adat. Yang kedua,
Kapan mereka berburu di hutan? Dilakukan pada pagi hari atau paling umum atau sore menjelang malam. Waktu dipilih berdasarkan jenis hewan yang diburu. Itulah kapan mereka melakukan berburu di hutan. Yang ketiga, kapan sih meramu sagu dan membilah bahan hutan? Mereka melakukan pada waktu siang hari ketika acara cahaya cukup, biasanya saat perdiaman makanan mulai berkurang. Itulah saat mereka mengolah sagu atau memanen bahan pangan yang ada di Mentawai, yaitu dari hutan. Terus yang keempat, kapan sih aktivitas di umah atau rumah adat? Aktivitasnya dilakukan setiap hari, terutama pagi dan sore, untuk musyawarah atau makan bersama, kerja bersama. Di malam hari untuk tarian turuk atau cerita adat. Yang kelima, menangkap ikan di sungai atau laut. Mereka melakukan pada siang hari, sore hari, terkadang malam hari jika menggunakan alat tertentu. Kapan sih mereka bergotong royong atau arus sulalot bahasa Mentawainya? Biasanya dilakukan pada siang hari saat terang masih kuat. Waktunya ditentukan berdasarkan kebutuhan, misalnya membangun rumah, membuka lahan, atau persiapan acara adat. Itulah melakukan bergotong royong. Itulah yang mereka lakukan kapan mereka melakukan musyawarah tersebut. Saya membawakan tentang kebiasaan Mentawai ini supaya teman-teman yang ada di Indonesia tahu apa sih kebiasaan-kebiasaan orang Mentawai. Di Mentawai ini sangat kaya akan sumber daya alam, sangat bahan-bahan alam itu sangat melimpah. Bahkan masyarakat Mentawai masih bergantung pada lingkungan alam. Di Mentawai ini masih banyak kegiatan-kegiatan yang belum saya ucapkan. Kebiasaan orang Mentawai memiliki makna untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh, sekaligus mempertahankan identitas budaya, kebersamaan, dan pengaturan leluhur. Semua kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Mentawai hidup harmonis, menghargai tradisi, serta menjaga hubungan dengan lingkungan dan sesama. Itulah makna yang saya ambilkan di sini. Baik, teman-teman mau ke Mentawai, silakan. Di Mentawai ini adat terletak di Sumatera Barat, yaitu di pulau-pulau terpencil, yaitu yang sangat terpencil sekali. Bahkan kalau teman-teman ingin pergi ke Mentawai, Mentawai itu sangat indah, pemandangan yang sejuk, pemandangan yang indah, dan udara-udara sejuk. Apalagi kita melihat pada pagi hari di atas gunung. Sangat seru dan
pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Demikian video ini saya buat dari berbagai kebiasaan masyarakat Mentawai dapat disimpulkan bahwa kehidupan mereka sangat erat dengan alam, nilai kebersamaan, dan kepercayaan terhadap roh serta leluhur. Kebiasaan-kebiasaan tersebut bukan hanya tradisi, tetapi juga cara hidup yang menceritakan identitas budaya mereka. Dengan memahami dan menghargai kebiasaan ini, kita dapat melihat dengan memahami dan pentingnya menjaga kelestarian budaya lokal sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Semoga cerita saya ini bermanfaat, dapat memahami atau menambah wawasan tentang budaya adat Mentawai. Demikian video ini saya buat. Saya minta maaf atau ada salah kata atau salah ucap. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian video ini saya buat. Sekian dan terima kasih.